Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Saudara-saudaraku, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di hari ini kita kembali bisa bertatap muka setelah sekian lama kita tidak hadir di majelis ilmu. Namun atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pelonggaran di masa-masa pandemi sudah mulai membaik, dan kita mohon kepada Allah agar terus membaik terus sampai benar-benar ujian cobaan ini hilang dari negeri yang kita cintai dan dari negeri-negeri kaum muslimin lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mendapatkan hidayah sunnah adalah nikmat Allah yang paling besar. Kita ditunjukkan oleh Allah untuk mengenal ajaran yang benar, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang tidak bisa kita nilai. Karena dengan mendapati hidayah sunnah, dengan mengenal jalan hidayah ini, kita akan semakin dekat menuju surga Allah. Karena yang masuk dalam surga Allah adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat, menyimpang, tidak mau mengikuti sunnah Nabi, dialah yang tidak mau masuk surga. Karena itu, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, hidayah sunnah ini harus dijaga. Hidayah kita sudah mengenal sunnah Nabi ini harus dipelihara. Dengan cara apa menjaga hidayah sunnah? Dengan sering-sering duduk di majelis ilmu. Sering-sering kita belajar membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ilmu yang sudah kita dapat, hidayah yang sudah kita raih diberikan oleh Allah bisa terus kita jaga sampai maut menjemput kita. Oleh karena itu Imam Ahmad berdoa, Allahumma amitni alal islami was sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan sunnah. Matikan aku di atas Islam dan sunnah. Ini nikmatnya kita mengenal sunnah, harus dijaga dengan banyak-banyak menuntut ilmu agama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tema kita di pagi hari ini adalah meneladani akhlak
para nabi dan rasul. Meneladani akhlak para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang menyampaikan syariat, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Para nabi dan rasul, orang-orang pilihan yang tugasnya menyampaikan syariat ajaran Allah kepada kaumnya. Mereka, para nabi dan rasul, orang-orang istimewa, orang-orang pilihan. Karena mereka adalah orang pilihan, orang istimewa, tentunya akhlak mereka tidak diragukan. Tentunya kebaikan mereka tidak diragukan, karena mereka orang-orang pilihan Allah. Allah memilih para nabi dan rasul itu tidak sembarangan. Mereka sudah teruji kebagusan akhlaknya di masyarakat, di kaumnya sudah dikenal baik. Ya. Karena kalau pilihan nabi dan rasul bisa salah, meleset, bagaimana lagi nanti akan menyampaikan dakwah ajaran Allah kepada umat. Maka benar-benar pilihan Allah itu yang memang sudah teruji bagus akhlaknya. Pilihan orang-orang yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 90, "Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih." Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Jadi para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang sudah dapat hidayah petunjuk dari Allah, ikutilah petunjuk mereka. Artinya para nabi dan rasul ini orang-orang istimewa yang sudah diberikan petunjuk, diberikan hidayah, dijaga oleh Allah sampai benar-benar diangkat jadi nabi dan rasul. Ikutilah langkah-langkah petunjuk mereka. Maka dalam kesempatan ini akan kami bahas gambaran contoh-contoh akhlak para nabi dan rasul, yang mana mereka adalah sebaik-baik manusia di permukaan bumi. Kita kalau ingin mencontoh, mencari teladan, carilah teladan yang sudah meninggal dunia. Carilah teladan orang-orang terbaik pilihan Allah. Kenapa? Karena orang sudah meninggal dunia, dia tidak mungkin tersesat lagi. Betul nggak? Para nabi dan rasul sudah dapat hidayah ketika meninggal dunia dalam keadaan Islam, dalam keadaan sunnah. Maka mereka itulah yang kita contoh. Mereka tidak akan tersesat lagi. Tapi kalau antum cari hidayahnya, cari petunjuknya orang-orang yang masih hidup, kemungkinan tersesat ada nggak? Ada. Ya. Inilah letak pentingnya pembahasan kita meneladani akhlak para nabi dan rasul. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang sudah menghabiskan umurnya untuk ketaatan, orang-orang yang sudah tegar, mereka kokoh di atas jalan hidayah. Itu yang kita teladani, itu yang kita contoh. Baik, beberapa contoh gambaran akhlak para nabi. Satu, mereka adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Mereka adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Saudaraku, para bapak, para ibu, ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, para nabi
mereka memiliki ilmu yang tinggi. Ilmu mereka tidak diragukan. Karena mereka adalah orang yang paling punya ilmu, orang yang paling tahu kepada Allah, mereka jadi orang yang paling takut kepada Allah. Karena ilmunya, karena pengetahuan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, ilmunya itu melebihi manusia rata-rata. Karena para nabi dan rasul ilmunya melebihi manusia rata-rata, takutnya mereka juga lain dengan takutnya kita. Kalau kita punya ilmu, takutnya apa? Takut-takut berani. Udah tahu ini haram, tapi karena tuntutan akhirnya melanggar. Sudah tahu riba haram, kita tahu ilmunya, cuma kita apa? Takutnya, takut-takut berani. Akhirnya nggak apa-apalah kalau sedikit. Nah, tidak apa-apa kalau sedikit. Akhirnya melakukan riba. Para nabi dan rasul tidak. Mereka orang yang benar-benar takut ya takut. Nggak ada istilah takut setengah-setengah, setengah takut, setengah berani. Nggak ada. Ini Allah kisahkan dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sungguh yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, ini yang takut kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang paling takut kepada Allah itu orang-orang yang paling banyak ilmunya. Barisan paling depan Nabi dan Rasul yang paling banyak ilmunya. Mereka yang paling takut kepada Allah karena ilmunya, para Nabi dan Rasul. Contoh, Nabi Adam. Nabi Adam dalam surat Al-A'raf ayat 22. Fadallahuma bigurur falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min warakil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asy-syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Maka syaitan membujuk keduanya, Adam dan Hawa, untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah itu, nampaklah aurat-aurat keduanya, aurat Adam dan Hawa. Maka mulailah keduanya menutupi auratnya dengan daun-daun surga. Kemudian Allah berkata kepada Adam dan Hawa, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon kayu itu? Ya, sesungguhnya setan itu bagi kamu musuh yang nyata. Bagaimana sikap Adam ketika dikasih tahu, bukankah aku ini sudah melarang kalian untuk makan buah yang ini? Maka Adam mengatakan saking takutnya, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dan Hawa mengatakan, wahai Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahu Akbar. Nabi Adam dan Hawa ditegur oleh Allah, bukankah aku sudah melarang, ya, melarang kalian dari makan buah ini? Saking takutnya Adam dan Hawa mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami sudah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri.
Apabila Engkau tidak mengampuni kami, memberi rahmat pada kami, niscaya kami jadi orang-orang yang merugi. Kita ketika ayat-ayat melarang hukum A, B, C, D, kadang-kadang kita tidak takut. Kadang-kadang kita tidak langsung taubat. Bahkan cerita-cerita dulu ke teman. Kamu tahu nggak tadi malam saya ngapain? Wah. Ya, tadi malam saya nyobain whisky. Apa whisky? Nah, khamar, minuman keras. Adam dikasih peringatan langsung, Rabbana dzalamna. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Ya. Manusia zaman sekarang dikasih peringatan haramnya riba, bahayanya zina, hukumannya A, B, C, D, masih tidak menggubris. Apa tidak menggubris? Tidak peduli. Para nabi dan rasul orang yang paling takut kepada Allah. Mereka langsung taubat kalau salah, tidak ditunda-tunda dan tidak cari-cari alasan. Saya kan cuma sedikit minumnya. Saya kan cuma bercanda, nyakitin hati orang. Alasannya apa? Cuma bercanda. Harusnya apa? Langsung tobat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Contoh kedua, Nabi Nuh. Beliau sangat takut kepada Allah. Ketika anaknya Nabi Nuh diminta oleh Nabi Nuh untuk naik perahu, dan Nabi Nuh minta kepada Allah supaya anaknya ini diselamatkan. Tapi pada akhirnya Nabi Nuh sadar bahwa permintaannya agar anaknya itu diselamatkan ini permintaan yang salah. Maka Nabi Nuh langsung taubat. Lihat ayatnya dalam Al-Quran surat Hud ayat 45-47. Wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bi ilm inni a'iduka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa takfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Lihat kekeliruan Nabi Nuh minta kepada Allah supaya anaknya diselamatkan, maka Nabi Nuh langsung taubat. Saat Nabi Nuh berkata kepada Rabbnya, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku itu termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itu benar, engkau adalah sebaik-baik hakim. Allah berfirman, wahai Nuh, anakmu itu bukan keluargamu, maka gak pantas diselamatkan. Sesungguhnya perbuatan anakmu itu perbuatan yang tidak baik. Jangan kamu meminta kepadaku sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. No, anakmu itu bukan keluargamu karena perbuatan dia gak baik. Apa? Menyembah selain Allah. Maka jangan minta kepadaku untuk diselamatkan karena dia bukan orang yang baik. Ya, ditegur Nabi Nuh langsung oleh Allah. Kemudian setelah ditegur seperti itu, maka Nabi Nuh mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari meminta sesuatu yang aku tidak punya ilmunya. Kalau engkau tidak memberi ampun kepadaku, tidak memberikan kasihan rahmat kepadaku, aku akan menjadi orang-orang yang merugi. Allahu Akbar. Nabi Nuh begitu langsung ditegur Allah, beliau langsung berkata, wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu. Aku mohon ampun kalau engkau tidak memberikan ampun padaku, aku jadi orang-orang yang merugi. Maka saudara-saudari yang dimuliakan Allah, ini akhlak yang agung dari para nabi, akhlak yang agung dari para rasul. Mereka jadi manusia yang paling takut kepada Allah. Begitu datang peringatan, langsung taubat.
Maka begitu pun kita. Kalau datang peringatan dari Allah, ancamannya A, B, C, D, langsung tobat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi gara-gara kita tidak punya rasa takut kepada Allah. Datang peringatan kepada kaum wanita bahwa kaum wanita dilarang memakai baju yang tipis, baju yang ketat. Rasulullah mengatakan ada 2 penghuni neraka yang tidak pernah aku lihat. Di antaranya kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang pakai baju tapi telanjang. Apa maksudnya pakai baju tapi telanjang? Karena tipis bahannya, karena ketat bentuknya. Ini peringatan langsung kepada kaum wanita. Kalau kita meneladani akhlaknya para nabi, kita langsung tobat. Begitu punya baju yang tipis. Karena para nabi saja langsung takut. Kaum wanita kalau dibacakan hadis ini harusnya takut. Baju-baju di rumah yang sering dipakai di luar tipis, pakainya ganti di dalam saja. Ya, karena nggak boleh wanita keluar rumah pakai baju tipis. Karena ancaman penghuni neraka yang tidak pernah aku lihat, diantaranya wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kaum laki-laki, ketika Rasulullah mengatakan pakaian yang di bawah kedua mata kaki neraka, ini harusnya takut. Langsung baju, kain, celana yang di bawah mata kaki potong. Harusnya begitu. Jangan sayang Pak Ustadz, celananya ini mereknya terkenal. Apa merek celana terkenal? Bellini. Oh yes. Ya, sayang Pak Ustadz dipotong masa sampai mata kaki, ini bahannya aja mahal ini. Nggak boleh kena air celana saya. Ya. Gak ada kata sayang. Kalau sudah datang ancaman, laksanakan. Sebagaimana Nabi Nuh ketika diperingatkan, itu bukan anakmu, amalannya tidak baik, langsung Nabi Nuh tobat. Ini ancamannya neraka. Rasul yang bilang, ma tahta ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Maka kaum muslimin, kita mendengar ayat-ayat semacam ini tujuannya untuk meneladani akhlak para nabi dan rasul yang mereka menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Yang kedua, contoh akhlak para nabi. Satu, tadi mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah. Yang kedua, para nabi dan rasul adalah manusia yang paling beradab kepada Allah. Manusia yang paling beradab kepada Allah. Manusia yang paling beradab, sopan kepada Allah. Di antara contohnya Nabi Isa. Nabi Isa, wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub. Tatkala Allah menceritakan, wahai Isa putra Maryam, apakah kamu pernah berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua orang Tuhan selain Allah? Jadi Allah itu nanya ke Nabi Isa, Nabi Isa, kamu itu pernah nggak bilang ke orang-orang bahwa jadikan aku dan orang tuaku sebagai Tuhan? Karena orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, satu lagi
Ruhul Kudus. Maka Allah tanya kepada Nabi Isa, Isa, kamu pernah nggak ngomong kepada manusia, jadikan aku, ibuku sebagai dua orang Tuhan selain Allah? Nabi Isa menjawab, Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Tidak patut aku mengatakan apa yang bukan hakku. Sopan jawabannya. Aku tidak pantas mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Kalau aku pernah mengatakan seperti itu, maka engkau lebih tahu. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Allahu Akbar. Begitu sopannya jawaban Nabi Isa ketika berdialog dengan Allah. Wahai Robku, aku tidak patut, tidak pantas mengatakan sesuatu yang itu bukan hakku. Ini kan bahasanya bagus. Maka demikian kita kaum muslimin ketika berhadapan dengan Rabbul Alamin, jangan sampai kita mengatakan kata-kata yang menunjukkan tidak sopan. Allah tidak adil. Kenapa orang tua saya yang meninggal di masa corona ini? Allah zalim, suami saya diambil padahal masih muda. Sopan gak sama Allah? Beradab gak ucapan kayak begini? Tidak. Bagaimanapun sakitnya ujian itu berat kepada kita, jangan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan tidak punya adab kepada Allah. Nabi Isa sangat beradab ketika menjawab pertanyaan Allah. Wahai Isa, kamu pernah bilang gak kepada manusia, jadikan aku sebagai Tuhan? Wahai Allah, aku tidak pantas mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Sopan. Jadi ibu-ibu jaga lisan kita. Kadang-kadang ibu-ibu itu tidak kontrol. Ketika dapat musibah, lisannya lepas. Allah zalim, Allah tidak adil, takdir memang kejam. Wah, tenda biru jadinya. Iya Bu Yahya ya? Enggak, jangan. Sopan kepada Allah, beradab sebagaimana Nabi Isa beradab kepada Rabbul Alamin. Inilah kaum muslimin teladan kita, para nabi dan rasul. Jangan teladannya sinetron, teladannya film India, teladannya apa lagi? Drakor, Ikatan Cinta. Wah, ibu-ibu paling hafal. Itu bukan teladan. Teladan kita para nabi dan rasul yang sopan beradab kepada Allah. Tidak menolak takdir, tidak berkata kasar. Yang ini kita jumpai pada sebagian wanita muslimah tidak menjaga lisannya, terutama ketika diberikan ujian, ya. Yang ketiga, akhlak para nabi dan rasul yang patut kita ikuti, kita contoh, kita teladani. Para nabi dan rasul tidak balas dendam untuk kepentingan pribadi. Para nabi dan rasul tidak balas dendam untuk kepentingan pribadi. Termasuk akhlak para nabi dan rasul, mereka tidak balas dendam untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tujuan mereka yang paling besar adalah mencari ridho Allah. Mereka tidak balas dendam untuk diri pribadi mereka, tapi yang mereka cari ridho Allah. Nabi Yakub
ketika tahu anak-anaknya bersalah, saudaranya Yusuf. Nabi Yusuf dilempar kemana? Ke sumur. Bilangnya lapor ke Nabi Yakub, Yusuf dimakan serigala. Bohong nggak? Orang tua digituin. Coba kalau kita ketahuan anak kita bohong, diapain anak kita? Hah? Habis. Nabi Yakub punya anak-anak yang bohong kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub gak marah untuk dirinya sendiri, padahal Nabi Yusuf masih hidup ternyata, bukan dimakan serigala. Sampai bersandiwara saudaranya Nabi Yusuf ini bawa apa? Baju yang sudah dilumuri darah. Bilangnya apa? Nabi Yusuf dimakan serigala. Orang tua dibohongin. Apa jawaban Nabi Yakub ketika anak-anaknya ini baru mengaku salah? Awalnya bohong, tapi ternyata ketahuan, baru nyesel. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Saudara-saudara Nabi Yusuf, anak-anaknya Nabi Yakub ini berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Nyesel. Apakah Nabi Yakub marah tatkala anak-anaknya ketahuan bohong, dusta? Tidak. Nabi Yakub tidak balas dendam untuk dirinya sendiri. Nabi Yakub malah berkata, qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun bagi kalian kepada Rabbku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Anaknya nyesel, minta maaf, tolong ya Allah, tolong Nabi, tolong ayahku mintakan ampun kepada Allah. Jawaban Nabi Yakub, aku akan mintakan ampun kepada Allah. Gak ada balas dendam pribadi sama anak sendiri. Tidak ada dia balas dendam karena merasa dibohongin, karena merasa ditelikung sama anak-anaknya. Tidak. Tapi Nabi Yakub malah mengatakan, aku akan mintakan ampun dosa-dosa kalian kepada Allah. Bukan balas dendam pribadi. Demikian pula Nabi Yusuf. Beliau pun tidak balas dendam terhadap perbuatan saudara-saudaranya. Padahal saat itu Nabi Yusuf mampu. Nabi Yusuf sudah jadi raja. Ketemu lagi dengan saudara-saudaranya yang dulu melempar Nabi Yusuf ke dalam sumur. Qalu a innaka la anta Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mereka berkata ketika pertama kali ketemu dengan Yusuf, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, iya, aku ini Yusuf dan ini saudaraku. Siapa? Benyamin, ya. Sungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Maka saudara-saudaranya mengakui kesalahan yang dulu mereka perbuat. Apa balasan Nabi Yusuf? Apa Nabi Yusuf balas dendam, mencaci, menjelekkan? Tidak. Nabi Yusuf malah mengatakan, qala la tathriba alaikumul yaum. Nabi Yusuf berkata, hari ini tidak ada celaan kepada kalian. Yaghfirullahu lakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kalian. Nabi Yusuf sudah jadi raja, ketemu saudaranya lagi yang dulu ngelempar dia ke sumur. Coba kalau kita, sini satu-satu sini maju. Siapa dulu berani ngelempar saya ke sumur? Sekarang saya jadi raja. Nabi Yusuf gak bilang gitu. Nabi Yusuf cuma bilang, hari ini tidak ada celaan bagi kalian. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu Akbar. Pemaaf, tidak balas dendam untuk kepentingan pribadi.
Zaman sekarang orang tua ngasih duit SPP ke anaknya, SPP-nya ditilep kayak kita dulu. Nah, tahu aja kata Ustaz. Dulu waktu SMA kita gimana? Ya, uang SPP ditilep, bilang pergi ke sekolah, mampirnya kemana? Ke pasar, ke warung, ke mall. Orang tua tiba-tiba dapat surat dari sekolah, panggilan, karena sudah 5 bulan gak bayaran. Orang tua digituin, marah kita dulu. Ya, orang tua kita marah. Ini anak kurang ngajar, SPP dikasih malah gak diserahkan ke sekolah. Kita capek-capek kerja, uang kita malah dimakan sama anak sendiri. Marah kita. Nabi Yakub sebagai orang tua tidak marah. Bahkan beliau mengatakan, saya akan mintakan ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kalian. Kita punya saudara kandung mencelakai kita, dilempar ke sumur, itu mencelakai gak? Kalau bukan pertolongan Allah bisa meninggal gak Nabi Yusuf? Bisa. Coba sekarang kalau kita yang masih punya saudara kandung, dulu kakak kita begini gini, pasti balas dendam itu ada keinginannya, betul? Nabi Yusuf enggak, hari ini udah selesai, nggak ada celaan bagi kalian. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu Akbar. Beliau tidak balas dendam untuk kepentingan pribadi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana penuturan istrinya, man taqama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam li nafsi fi syai'in yu'ta ilaih hatta yuntahaka min hurumatillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah marah dan balas dendam untuk kepentingan diri pribadinya, kecuali jika keharaman Allah diterjang. Jadi kata Aisyah, Nabi Muhammad tidak pernah marah balas dendam untuk kepentingan diri pribadi. Dan itu benar. Ketika penaklukan kota Mekah, Nabi Muhammad balik lagi ke kota Mekah setelah diusir, Nabi tidak balas dendam. Padahal kekuatan saat itu dipegang oleh Nabi Muhammad. Nabi gak ada, mana yang dulu musir saya, mana yang dulu ngelemparin kepala saya dengan kotoran, gak ada. Nabi gak balas dendam. Bahkan Nabi bilang, barang siapa yang berlindung di Ka'bah, dia aman. Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sofyan, dia aman. Gak ada balas dendam satu-satu dipanggilin, gak ada. Nabi, kata Aisyah, tidak pernah marah balas dendam untuk kepentingan diri pribadi. Tapi kalau keharaman Allah yang diterjang, beliau akan marah. Ya. Begitulah kaum muslimin. Kalau pribadi kita yang dicela, ringan, tinggal memberikan maaf. Tapi kalau agama kita dicela, keharaman Allah dilanggar, ini yang harus kita marah. Ada yang menghalalkan zina, kita harus marah. Ada yang meminta dalil, mana dalilnya kalau Allah itu ada, kita harus marah. Tapi kalau pribadi kita santai saja. Para nabi dan rasul, mereka tidak balas dendam untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau agama yang disinggung, harus kita marah. Ya. Ini merupakan contoh yang sangat agung dari para nabi dan rasul. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, mereka tidak balas dendam untuk dirinya sendiri. Anas bin Malik, beliau bercerita, aku pernah keluar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memakai selendang terbuat dari bahan daerah Najran. Kemudian tiba-tiba datang seorang lelaki yang menarik selendang beliau, sehingga kelihatan bekas tarikannya di pundak beliau. Ya, Nabi lagi jalan pakai selendang, selendangnya ditarik sampai kelihatan bekas tarikannya.
Kalau meninggalkan bekas berarti tarikannya itu kenceng apa pelan? Kenceng. Ya. Orang ini berkata, wahai Muhammad, berikan harta yang engkau punya. Udah kasar, nodong lagi. Ya. Berikan harta yang engkau punya, kata orang ini. Maka Rasulullah nengok, beliau hanya ketawa sambil mengatakan agar orang ini dipenuhi permintaannya. Allahu Akbar. Nabi ditarik pundaknya berbekas, kemudian dia minta duit, berikan harta yang kau punya. Nabi cuma tertawa tersenyum, kemudian bilang ke sahabatnya, penuhi permintaan dia. Tidak membalas. Tidak membalas. Kalau kita, jangankan ditarik selendang, diteplek belakang aja kita neplek lagi kan. Nah ini. Jadi kesempurnaan akhlak para nabi dan rasul yang memang sulit tertandingi. Kita lemah dalam hal ini. Para nabi dan rasul mereka orang-orang di barisan paling depan dalam kemuliaan akhlak. Ini contoh akhlak para nabi dan rasul yang ketiga yang sepantasnya kita meneladani mereka. Yang keempat, para nabi dan rasul adalah manusia yang paling bersyukur. Para nabi dan rasul adalah manusia yang paling bersyukur. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan alangkah sedikitnya dari hamba-hambaku yang bersyukur. Manusia kurang syukur kepada Allah. Manusia sedikit bersyukur kepada Allah. Tapi para nabi dan rasul manusia yang paling bersyukur. Manusia yang pandai bersyukur kepada Allah atas kenikmatan adalah para nabi dan rasul. Tapi umumnya manusia mereka sedikit sekali bersyukur. Lihat gambaran para nabi. Yang pertama Nabi Nuh. Beliau dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur. Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amih. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah imam yang dapat dijadikan teladan. Dia patuh kepada Allah dan hanif, sekali-kali bukan termasuk orang yang berbuat syirik, dan dia syakiran li an'amih, orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Nabi Ibrahim. Nabi Nuh bersyukur, Nabi Ibrahim bersyukur, Nabi Sulaiman. Yang dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 18 sampai 19. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Apabila semut-semut itu berada di lembah, salah seorang semut berkata, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Mereka sedangkan kamu tidak menyadari. Maka Sulaiman tersenyum
tertawa mendengar perkataan semut, karena Nabi Sulaiman paham bahasa hewan. Maka Nabi Sulaiman pun berdoa, wahai Rabbku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu. Bisa bicara dengan bahasa binatang. Ya Allah, berilah aku petunjuk untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, orang-orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita di setiap sholat mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik? Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan memperbagusi ibadah kepadamu. Pernahkah kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku bersyukur atas semua nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku? Lisan kita sangat pelit untuk bersyukur kepada Allah. Kalau bukan kenikmatan yang benar-benar besar, kita tidak mengucapkan alhamdulillah. Tanggal 1, alhamdulillah enggak? Alhamdulillah. Akhir bulan duit habis, alhamdulillah. Keringat dingin, bukan alhamdulillah. Anak sakit, alhamdulillah. Tidak. Padahal kita diperintahkan bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ala kulli hal. Apa ala kulli hal? Bagaimanapun kondisi kita, alhamdulillah. Kita kalau tidak benar-benar nikmat besar, kita sulit mengucapkan alhamdulillah. Pelit. Padahal para nabi mereka selalu bersyukur. Mereka tidak lupa bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad ketika diceritakan oleh sahabat Mughirah, qaman nabiyyu hatta tawaramat qadamah faqila lahu ghafarallahu lak ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara qala afala akuna abdan syakura. Mughirah sahabat Nabi, beliau berkata, Nabi salat malam sampai kakinya bengkak. Kemudian dikatakan kepada Nabi, mengapa engkau melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa kamu yang telah lalu dan yang akan datang. Nabi menjawab, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Afala an akuna abdan syakura. Apakah saya tidak boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur? Hamba yang berterima kasih kepada Allah dengan ketaatan. Maka saudaraku, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah dengan semua kondisi yang sekarang kita sedang alami. Di antara para hadirin, sekarang ada yang sedang dalam kondisi nikmat, nyaman hidupnya, ekonomi terpenuhi, bahkan lebih. Di antara kita ada yang tengah-tengah, di antara kita ada yang kurang dari sisi ekonomi. Bersyukur kepada Allah. Di antara kita sekarang ada yang diuji dengan sakit. Di antara kita ada yang diuji dengan anaknya, orang tuanya, mertuanya. Bersyukur kepada Allah sebagaimana para nabi dan rasul, mereka orang yang paling bersyukur kepada Allah. Kalau para nabi dan rasul yang derajatnya mereka mulia, derajat mereka tinggi, masih bersyukur kepada Allah, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Kita belum dapat jaminan surga, kita belum dapat jaminan ampunan dosa. Lebih utama untuk banyak bersyukur kepada Allah. Dan syukur itu terpenuhi 3 syarat. 1, pengakuan dalam hati bahwa yang memberikan nikmat adalah Allah. Itu namanya syukur. Pengakuan dalam hati bahwa yang memberikan nikmat adalah Allah.
Maka bukan dikatakan bersyukur kalau nikmat itu kita katakan ini berkat kepintaran saya, ini berkat kerja keras saya. Kita buka toko, buka usaha, banyak yang beli, banyak pelanggan, kemudian kita bilang ini kecerdasan saya dalam mencari konsumen. Ini karena kepintaran saya milih tempat strategis. Bukan bersyukur. Bersyukur itu pertama pengakuan dalam hati bahwa ini adalah Allah semata-mata yang memberikan nikmat. Yang kedua, bersyukur diucapkan dengan lisan. Pengakuan lisan. Tadi pengakuan hati. Yang kedua pengakuan lisan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Pengakuan lisan kita benar-benar nikmat ini alhamdulillah. Segala puji lillah, hanya milik Allah. Jangan sampai kita berterima kasih kepada atasan, kepada bos, kepada manajer, tapi kita lupa untuk mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Kita diangkat promosi jabatan, naik gaji, kemudian kita terima kasih sama atasan kita. Terima kasih sudah memilih saya, mempercayai jabatan ini kepada saya, tapi tidak bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat naik jabatan, naik gaji dan seterusnya. Maka saudaraku, jangan sampai kita seperti Qarun. Qarun yang diberikan kekayaan melimpah, dia bilang apa? Innama utituhu ala ilm. Ini aku diberikan karena kecerdasan ilmu saya. Qarun, perbendaharaan uangnya, perbendaharaan kekayaannya saja sudah dipikul oleh para algojo, kunci gudangnya. Tapi dia sombong dengan mengatakan ini karena kecerdasanku, karena ilmu yang aku punya, bukan karena Allah. Tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Apabila kalian ingkar, ketahuilah sesungguhnya siksaku sangat pedih. Apa balasan yang diterima Qarun? Ditenggelamkan ke dalam bumi karena sombong, tidak mengakui itu nikmat Allah. Maka begitupun kita dalam kehidupan ini. Jangan sampai hati tidak ada keterkaitan dengan Allah. Kita harus ingat semua yang kita dapat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang kalian dapat kecuali minallah, dari Allah. Lisan kita alhamdulillah. Kemudian yang ketiga syaratnya syukur, menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam kebaikan, menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam ketaatan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu diberikan nikmat punya rumah, gunakan rumah itu untuk ketaatan. Yang suami sholat sunnah di rumah, yang ibu-ibu sholat tepat waktu di rumah, walaupun lagi masak, walaupun lagi nyuci baju, lagi setrika, azan berkumandang, berhenti sholat. Ini menggunakan nikmat punya rumah. Rumah kita gunakan untuk ngaji. Ngajarkan anak-anak setiap maghrib ngaji, sini baca Iqra, sini baca Quran, sini setoran. Itu bentuk menggunakan nikmat Allah dalam kebaikan. Maka jangan punya rumah nyetelnya sinetron, punya rumah nyetelnya film India, musik. Namanya menggunakan nikmat bukan untuk kebaikan.
Kita yang bapak-bapak diberikan kecukupan ekonomi, gunakan uang gaji yang kita dapat untuk ketaatan. Jumat berkah. Nah, tadi Jumat berkah tuh open. Bangun lantai 2, sudah ya? Udah, lantai 3? Belum. Wah. Untuk kebaikan. Ada jatah dari gaji buat sedekah. Bapak-bapak gajinya rata-rata berapa digit? 7 digit. Ada yang 8 digit. Sisakan untuk sedekah, walaupun 50.000 sebulan, walaupun 100.000 sebulan. Berat gak 50.000 sebulan? Pulsa 300.000. Bisa. Sedekah 50.000 gak sempet-sempet Pak Manin katanya. Tapi pulsa 300.000 santai. Ya. Sedekahkan, karena ini bentuk syukur menggunakan nikmat dalam kebaikan. Jadi kalau antum gajian, ini sekarang sudah tanggal berapa? 26, sudah gajian semua ya? Hah? Kan 25 tuh, Epson 25, mana lagi tuh? 25, Mas Ito nggak ada gaji, tiap hari gajian. Alhamdulillah. Pengusaha Mas Ito tiap hari gajian. Kalau dapat gaji tanggal 25 nih, dapat jebret, ada slip gaji, langsung dipos-poskan. Pos buat SPP, pos buat listrik, pos air, apalagi makan. Sedekah, tulis pos sedekah itu harus ada. Taruh, sisipkan. Sudah ditaruh amplop, jangan disimpan, nanti tergoda tengah bulan. Oh, pos sedekah belum dipakai nih. Jangan, langsung bawa ke masjid, ke siapa yang membutuhkan. Ya, tidak harus di masjid, ada orang miskin langsung kita kasih, boleh. Agar nikmat dapat gaji ini digunakan dalam kebaikan. Ibu-ibu yang jualan cilok, jualan cireng, jualan baju, jualan frozen. Ya, ibu-ibu kan banyak tuh usahanya. Ya, frozen food, apalagi ya yang lain-lain lah. Begitu dapat keuntungan, mau belanja, tukar modal lagi, ya, maksudnya mengumpulkan modal lagi untuk belanja lagi, diputar, sisihkan sedikit sedekah. Ya, misalkan dagangan udah pada habis, pengen belanja lagi, pastikan ada kelebihannya. 20.000 tabung buat sedekah, kasih orang, dan seterusnya. Ini bentuk syukur kita kepada Allah. Yang kelima, para nabi dan rasul adalah manusia yang paling cepat dalam mengerjakan kebaikan. Para nabi dan rasul adalah manusia yang paling cepat dalam mengerjakan kebaikan. Para nabi dan rasul adalah manusia yang paling cepat dalam mengerjakan kebaikan. Para nabi dan rasul, mereka paling bersegera. Tidak ada kata nunda-nunda ketika datang kebaikan. Mereka pantangan. Apa pantangan? Tidak mau menunda-nunda amal soleh dan kebajikan. Begitu ada pintu terbuka untuk beramal soleh, langsung mereka kerjakan. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Ketika Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin.
Sesungguhnya mereka para nabi, para rasul adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan cemas. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Kemudian Allah juga menganjurkan kita bersegera berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Allah berfirman, "Sabiqu ila magfirati min rabbikum." Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu. Saudaraku, kalau ada kesempatan untuk berlomba-lomba kebaikan dan kita mampu, segera, jangan ditunda-tunda. Para suami kalau niat ngasih hadiah ke istri, langsung kasih, nggak usah ditunda-tunda. Seneng nggak istri dikasih hadiah dari suaminya? Senang. Ibu-ibu, seneng nggak bu dikasih hadiah dari suami? Maka jangan bilang nanti udah punya duit beliin cincin emas. Niat pengen ngasih hadiah langsung. Karena uang itu datang dan pergi. Uang yang kita punya itu datang dan pergi. Antum kasih istri cincin emas, pergi dia uangnya. Tapi satu saat nanti datang lagi. Tenang aja. Ketika ada pintu terbuka untuk beramal soleh kebaikan, segera, jangan ditunda-tunda. Mau ngasih uang ke mertua, nanti gajian ngasih duit lah ke mertua, udah lama. Langsung, begitu gajian sisipin, transfer langsung, jangan ditunda-tunda. Karena uang itu datang dan pergi. Kebanyakan kita menunda-nunda, akhirnya lupa. Akhirnya batal. Kenapa batal? Sayang. Istri kasih cincin keenakan, saya aja gak pernah dikasih hadiah sama istri. Gitu kan? Jangan. Kalau punya niat baik, langsung segera laksanakan niat baik itu. Sedekah yang paling utama adalah ketika kita merasa pelit untuk mengeluarkan uang. Itu sedekah. Antum lagi pelit gak mau ngasih istri, langsung kasih semua. Itu sedekah paling afdol, sama istri lagi. Double pahalanya. Karena Rasulullah bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran dinarun anfaqtahu ila ahlik." Dinar, uang yang engkau infakkan di jalan Allah. Dinar, uang yang engkau infakkan kepada orang miskin. Dinar, uang yang kau nafkahkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah dinar, uang yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Double berarti bapak-bapak kalau dapat sedekah ke istri. Pahala sedekah, pahala mendapatkan sedekah yang afdol, ya tatkala kita pelit. Ketiga, dapat kasih sayang istri. Betul ya? Nah, ini. Jadi ketika pintu kebaikan terbuka dan kita mampu, salurkan langsung. Jangan nanti, lama-lama lupa. Setelah lupa, malas membatalkan niat. Padahal sudah ada niat untuk berbuat baik. Ya. Maka saudaraku, contohlah akhlak para nabi dan rasul ini, yang mereka merupakan manusia yang paling cepat dalam mengerjakan kebaikan. Yang keenam, para nabi dan rasul adalah manusia yang paling menepati janji. Para nabi dan rasul adalah manusia yang paling menepati janji. Baik janji kepada Allah atau janji kepada manusia.
Contoh janji kepada manusia. Quran surat Maryam ayat 54. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ingatlah wahai Muhammad kisah Nabi Ismail yang disebutkan di dalam Al-Quran. Innahu kana sadiqal wa'di. Sesungguhnya Nabi Ismail adalah orang yang benar dengan janjinya. Para nabi, mereka menepati janji kepada manusia. Walaupun yang dibuat janji manusia biasa. Ismail utusan Allah. Tapi mereka tidak apa? Tidak, masa saya nepatin janji orang bawahan? Enggak begitu. Tidak jaim. Apa jaim? Jaga image, mentang-mentang saya nabi, ngapain nepatin janji sama bawahan? Enggak ada. Nabi menepati janji kepada pengikutnya, umatnya. Innahu kana sadiqal wa'di. Sesungguhnya Nabi Ismail sadiqal wa'di, orang yang benar menepati janjinya. Karena kaum muslimin mengingkari janji termasuk ciri orang apa? Orang munafik. Dan kita lemah dalam masalah ini. Kita dalam masalah janji lemah umumnya. Janji sama istri, janji sama anak, janji sama mertua, paling banyak kita ingkari. Supaya anaknya diam, dijanji-janjiin. Ya, karena anaknya nangis terus, supaya diam gimana? Dijanjiin. Besok kita apa? Nanti besok kita jalan-jalan. Ternyata cuma ingin mendiamkan anak. Besoknya betul jalan-jalan enggak? Enggak boleh begitu. Walaupun sama anak. Istri lagi ngambek, cembetut, tahu cembetut? Suaminya merayu dengan janji-janji manis. Ya. Pokoknya ya kalau kamu mau kembali sama saya, kita akan jalan-jalan berdua keliling dunia. Wah. Atau janji apalah yang membuat si wanita itu melayang-layang. Bahasa sekarang kelepek-kelepek. Tapi tidak dipenuhi. Itu bukan sifat orang mukmin, itu sifatnya orang munafik. Kita paling banyak ingkar janji sama istri. Maka bertobatlah wahai para suami yang sering ingkar janji kepada istrinya, anaknya dan keluarganya. Auf bin Nu'man, beliau pernah berkata, seorang meninggal karena kehausan lebih baik baginya daripada menyelisihi janji. Seorang meninggal, kata Auf bin Nu'man, seorang meninggal karena kehausan itu lebih baik baginya daripada menyelisihi janji. Karena janji itu hutang. Jangan membuat janji kalau kita tidak menepati. Lebih baik bilang mohon maaf tidak bisa. Daripada kita janjikan tapi ternyata meleset, kita mengingkari janji, dosa. Orang yang banyak mengingkari janji, diantaranya orang yang paling banyak ngutang. Wah, betul. Orang yang paling banyak sering ngutang itu paling banyak mengingkari janji. Kalau minjem pertama kali manis di depan, pahit di belakang. Coba kalau mau minjem, oh nanti untung saya kasih bagi hasil sekian. Pokoknya nanti saya kembalikan tepat waktu. Sebelum bulan habis sudah saya bayar. Ternyata bulan gak habis-habis.
Habis Januari ada Februari, habis Februari ada Maret. Sebelum bulan habis saya bayar katanya. Ternyata bulannya nggak habis-habis. Karena itulah Rasulullah melarang kita banyak ngutang. Karena orang yang banyak ngutang akan banyak obral janji. Kalau sudah obral janji, banyak dusta, bohong. Nah ini. Maka ikhwan, jangan biasakan kita berhutang. Jangan biasakan kita banyak ngutang. Sehingga kita banyak obral janji, banyak obral kebohongan. Bahkan orang yang ngutang lebih galak daripada yang memberi hutang. Ibu-ibu jangan ngutang. Kecuali kita kepepet gak bisa makan. Ngutang buat beli baju, ngutang buat beli Tupperware, gak usah. Ngutang buat beli panci. Mereknya apa? Vicenza. Semampunya saja beli panci merek Jawa itu awet. Awet gak bu? Awet. Enaknya lagi kalau bolong bisa ditambel. Tambel panci kan murah ya. Dijual umum. Dapat berapa itu? Dikit ya. Coba kalau Vicenza bolong, mau ditambal pakai apa? Masih ngutang, belum lunas, ya. Mendingan 20.000, 25 panci Jawa beres. Yang penting masakan enak, nggak dilihat merek pancinya apa, nggak dilihat. Betul kan? Kenapa warung bisa rame? Rasanya yang enak. Nggak ada penjual nanyain merek pancinya apa sih kok bikin masakannya enak. Nggak ada. Jadi panci itu cuma wasilah, sarana. Yang penting masak aja. Nggak usah gaya-gaya Vicenza ngutang. Gaya-gaya pakai Tupperware ngutang. Mendingan Lion Star. Mohon maaf saya tidak di-endorse ya. Nah ini. Jadi jangan biasakan kita berhutang. Karena orang yang banyak berhutang paling banyak ingkar janji. Sedangkan akhlaknya para nabi dan rasul, mereka adalah orang yang paling menepati janji. Yang ketujuh, yang terakhir, manusia, para nabi dan rasul adalah manusia yang paling paham akan hak-hak orang tua. Para nabi dan rasul adalah manusia yang paling paham akan hak-hak orang tua. Mereka sangat paham tentang hak-hak orang tua kita. Di zaman sekarang banyak manusia yang meremehkan hak-hak orang tuanya. Betapa banyak sikap para anak durhaka kepada orang tuanya. Padahal para nabi dan rasul, mereka orang-orang yang memperhatikan, memuliakan orang tua mereka. Gambaran indahnya akhlak para nabi dan rasul di dalam Al-Quran dalam memuliakan orang tua. Di antaranya Nabi Nuh. Dalam surat Nuh ayat 28, beliau berkata, Rabbighfirli wali walidayya. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan ampunilah bapak ibuku. Itu Nabi Nuh. Sudahkah kita yang masih hidup sekarang mendoakan orang tua kita? Di dalam sholat kita, di dalam munajat kita, Nabi Nuh masih mendoakan orang tuanya. Wahai Rabbku, ampunilah bapak ibuku. Ampuni aku dan bapak ibuku. Nabi Yahya, Allah mengisahkan gambaran indah dalam surat Maryam ayat 14. Wa baram biwalidai wa lam yakun jabbaran asiya. Dan dia Nabi Yahya, seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia bukan orang yang sombong lagi durhaka.
Nabi Yahya. Orang yang berbakti, barram biwalidayh, berbakti kepada kedua orang tua, bukan orang sombong, bukan orang durhaka. Maka Bapak Ibu, kita harus lebih utama. Para nabi itu dosanya sudah diampuni. Para nabi dapat jaminan surga, tapi masih berbakti sama orang tua. Apalagi kita harus lebih utama berbakti kepada orang tua. Pandemi ini tidak menghalangi untuk berbakti sama orang tua. Walaupun kita misalkan belum bisa pulang kampung, tapi sekarang alhamdulillah sarana terbuka lebar. Bisa video call, bisa telepon, ya. Banyak kita bisa melihat langsung orang tua kita, menanyakan kabar kita. Terutama anak-anak perempuan yang baru menikah, ikut suami, jangan lupa orang tua. Tiap hari orang tua harus dihubungi, minimal seminggu sekali, paling lama sebulan sekali. Kadang-kadang anak perempuan begitu ikut suami, lupa dia sama bapak ibunya. Tidak peduli bapak ibunya makan apa di kampung, lupa. Dengan alasan, saya kan sekarang sudah punya suami. Salah. Walaupun Anda sudah punya suami, tetap wajib berbakti kepada orang tua. Telepon orang tua begitu hari akad nikah selesai. Ya, kalau orang tua masih ada, ikut. Atau sekarang pandemi orang tua di kampung, telepon tiap hari. Manggilnya apa? Di rumah misalkan kepada orang tua. Bu, Pak, gimana kabar? Ya sudah makan belum? Ya seperti itu, tanyakan orang tua. Nabi Yahya, orang yang berbakti kepada orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, lagi durhaka. Tidak durhaka kepada orang tua. Jadi pandemi ini bukan menghalangi kita untuk tidak berbuat baik kepada orang tua. Nabi Isa, beliau dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Maryam ayat 32. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan berbakti kepada ibuku. Jadi Nabi Isa berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Nabi Sulaiman, beliau juga dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Rabbku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku, ibu bapakku. Bersyukur, masih ingat orang tuanya. Betapa banyak anak zaman sekarang sudah tidak ingat orang tua. Merasa sukses, tinggal di kota, tidak menanyakan kabar orang tua di kampung, tidak ngirim uang bulanan, biarin orang tuanya kesusahan, kelaparan. Jangan. Ingat jasa-jasa mereka. Kita sukses, kita berhasil tidak lepas dari tangan orang tua. Tidak lepas dari doa-doa orang tua. Allahu Akbar. Nabi Yusuf, beliau dikisahkan di dalam Al-Quran betapa agungnya Nabi Yusuf memuliakan orang tua. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawai wa qala dakhulu Misra insyaallah aminin wa rafa'a abawai alal arsy wa kharu lahu sujada. Tatkala mereka anak-anak Nabi Yusuf, anak-anak saudara-saudara Nabi Yusuf masuk ke tempat Yusuf, maka Yusuf merangkul ibu bapaknya. Jadi saudara-saudara Yusuf membawa orang tuanya ke istananya Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf merangkul ibu bapaknya. Dia berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir dengan aman. Kemudian Nabi Yusuf menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Nabi Yusuf tidak memposisikan sebagai raja di depan orang tua. Dia raja, punya singgasana. Begitu orang tua datang, dirangkul.
disuruh naik, dinaikkan. Allahu Akbar. Dinaikkan ke atas singgasana dan mereka semuanya sujud kepada orang tua. Allahu Akbar. Yang menjadi perhatian kita bagaimana Nabi Yusuf merangkul. Setelah dirangkul, bapak ibunya dimuliakan naik singgasana. Allahu Akbar. Bapak ibu, walaupun antum sekarang manajer, antum direktur, kalau pulang sungkem, cium tangan orang tua. Jangan bilang, bos, saya golongan apa? Paling tinggi apa? Golongan 4. Apa eselon? Oh, eselon, masa orang tua yang saya cium tangan ke orang tua yang cium saya. Eselon saya, pejabat. Gak bisa. Nabi Yusuf raja, dirangkul bapak ibunya, dinaikkan. Warofa'a. Rofa'a itu diangkat. Nabi Yusuf mengangkat abawai, kedua orang tuanya, alal arsh, di atas singgasana, kursi raja. Begitu sikap kita. Nabi Yusuf, Nabi utusan Allah, mengangkat kedua orang tuanya. Kita siapa? Kita bukan siapa-siapa, maka harus mulia sama orang tua. Kalau orang tua kita ajak ke sini, main ke Bekasi misalkan, muliakan orang tua. Tanya mau makan apa, tanya mau pergi kemana, kita antar. Siap, muliakan. Biarkan orang tua tidur di kasur empuk, kita di sofa, gak apa-apa. Jangan kebalik, orang tua disuruh tidur di atas tikar, anak-anaknya tidur di kasur. Jangan, muliakan orang tua. Para nabi dan rasul orang yang paling paham tentang hak-hak orang tua. Nabi Muhammad sekarang, beliau pernah meminta izin untuk memintakan ampun ibunya, karena ibunya Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan kafir. Akan tetapi tidak diizinkan. Beliau sedih karena memintakan ampun untuk ibunya nggak boleh sama Allah, karena orang kafir. Beliau sedih, bahkan menangis sejadi-jadinya, sampai orang-orang di sekitar Nabi Muhammad ikut nangis. Karena Nabi Muhammad tidak diberi izin untuk meminta ampunan ibu kandungnya. Ini kan berarti para nabi orang yang paling paham tentang hak orang tua. Beliau ketika tidak diizinkan minta ampun, beliau masih minta izin ziarah kubur, ke kuburan ibunya. Akhirnya diizinkan. Kalau ziarah kubur boleh, tapi nggak boleh mendoakan. Nabi Muhammad nggak lupa dengan ibu kandungnya, ya, tidak lupa untuk berbakti kepada orang tuanya, walaupun meninggal dalam keadaan kafir. Sampai dia nangis sedih, nggak bisa memintakan ampun orang tuanya sendiri. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Riwayat Nabi Muhammad mintakan ampun untuk ibunya tapi tidak dikasih izin. Akhirnya diizinkan untuk ziarah kubur saja. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah sedikit gambaran tentang kemuliaan akhlak para nabi dan rasul. Tugas kita semaksimal sekuat tenaga meneladani akhlaknya para nabi dan rasul, ya. Dan masih banyak gambaran akhlak-akhlak mulia lain yang sudah kami kumpulkan menjadi berapa halaman ini? 15 halaman, ya. Ada 10 contoh-contoh akhlak mulia para rasul dengan contoh-contoh gambaran Al-Quran. Nanti materinya bisa minta ke Pak Manin, ya, saya sudah sebarkan tulisan ini. Nah, ada pertanyaan sampai sini kami persilahkan. Ya. Bismillah, izinkan saya bertanya. Akhir-akhir ini ada sebagian ibu-ibu yang pemahat terutama yang ingin menjaga fisik dengan cara olahraga aerobik tanpa musik, tetapi di dalamnya menggunakan pakaian ketat, legging dan sebagainya gitu. Apakah
Baik. Aurat sesama wanita muslimah atau pakaian sesama wanita muslimah. Senam bareng ibu-ibu di tempat rumah khusus. Ketutup, tidak ada laki-laki yang melihat. Dengan memakai baju yang ketat, legging, ya. Apakah hal itu dibolehkan? Pertama kita bahas dulu pakaian wanita sesama wanita muslimah. Pakaian wanita jika di hadapan sesama wanita muslimah, maka patokannya adalah pakaian wanita ketika di hadapan sesama mahram. Seorang wanita ketika di depan mahramnya hanya boleh dilihat bagian anggota tubuh yang dipakai untuk berwudu. Tapak tangan, wajah, tangan sampai siku, rambut, kemudian kaki sampai kedua mata kaki. Ini boleh dilihat sesama mahram. Demikian juga boleh dilihat sesama wanita muslimah. Ketika istri kita main ke rumah tetangga sama wanita, tetangganya hanya pakai daster, boleh dilihat, tidak pakai jilbab, kelihatan kakinya, boleh. Karena itu pakaian sesama wanita muslimah. Sekarang bagaimana kalau senam? Tidak kelihatan auratnya, tapi ketat, membentuk lekuk tubuh, ya. Kemudian bajunya juga ketat, maka hal ini tidak boleh. Jadi solusinya gimana? Senamnya pakai daster. Nggak ada. Kan enak, ISIS. Apa ISIS itu? Adem, semeriwing. Daripada pakai ketat-ketat bikin keringetan. Ya. Jadi boleh olahraga sesama wanita muslimah di tempat khusus, ketutup, tidak ada yang ngeliat. Kemudian tapi bajunya dipakai daster. Kenapa tidak boleh ketat? Kalau ibu-ibu pakai yang ketat, kelihatan sesama ibu-ibu yang bisa menjadi perbincangan. Apalagi kalau ada ibu-ibu yang tidak amanah, dia pulang cerita sama suaminya. Mas, si ibu itu Masya Allah, bodinya kayak gitar Spanyol. Itu suaminya langsung kebayang, teng 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 teng. Bahaya. Coba kalau pakai daster, nggak kelihatan ketatnya, dibolehkan, ya. Jadi jangan pakai yang ketat, tapi boleh kelihatan rambut, leher, wajah, kelihatan boleh. Sesama wanita muslimah, tangan sampai siku nggak ada masalah. Ya, ini wallahu a'lam. Karena ibu-ibu yang dicari itu kan sehatnya, bukan fashionnya. Ibu-ibu senam jantung sehat tujuannya apa? Jantungnya sehat, bukan fashionnya bagus, jersey, bahannya ini. Bukan. Yang diinginkan tujuannya yaitu sehat. Maka pakai daster juga sehat. Kalau senam, betul? Coba pakai baju ketat, tiduran terus. Sehat? Enggak sehat. Jadi intinya itu kan sehat. Maka pakai baju apapun yang tidak ketat, tidak menerawang, ini boleh. Nah, kalau pengen tetap pakai baju ketat, senam sendiri di dalam rumah. Di depan suami senam, kunci kamar, biarin anaknya nangis-nangis gedor-gedor. Boleh di dalam rumah sendiri. Tapi kalau sudah di rumah orang, tidak boleh yang ketat, tidak boleh yang tipis. Saya baru hijrah, alhamdulillah ingin bertanya tentang riba. Sudah berapa tahun saya ambil KPR. Dan setelah mencari tahu ternyata itu riba.
Dan saya ingin sekali keluar dari jerat riba ini, namun belum ada kemampuan untuk melunasi. Bagaimana solusinya, Ustadz? Yang pertama, alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada Anda, bisa mendapatkan hidayah hijrah ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian pada beberapa tahun yang lalu kita terjerat riba. Setelah belajar baru paham, setelah hijrah paham riba itu haram. Di antara bentuknya adalah mengambil rumah dengan sistem KPR. Apa KPR? Panjangannya? Kredit pembelian rumah. Kredit pemilikan. Kredit pemilikan rumah. Yang ternyata KPR ini tidak lepas dari riba. Untuk melunasi belum mampu. Solusinya bagaimana? Ada beberapa solusi. Yang pertama, kita cari orang yang memiliki kelebihan uang, yang uangnya nggak kepake, pinjam tanpa bunga. Kemudian kita berusaha menyicil ke yang orang kaya ini. Ya, orang kaya ini disuruh melunasi rumah kita yang sekarang sudah kita beli, masih KPR, kita suruh orang kaya ini melunasi. Setelah dibayarin sama orang kaya, kita bayar ke orang kaya nyicil tanpa bunga. Boleh kalau dapat ada orang kaya seperti itu. Mudah-mudahan ada di antara jamaah sekalian. Solusi kedua, kalau nyari orang kaya yang mau ngebayarin rumah kita lunas, kemudian kita nyicil sama dia nggak ada, kita nggak dapet. Solusi yang kedua, dijual aset-aset yang kita punya untuk melunasi pembayaran rumah. Kita punya tanah di kampung, jual. Punya kendaraan motor, jual. Sementara ya kita susah dulu. Apa yang kita punya, jual aset, lunasi rumah tersebut yang masih KPR. Ini cara kedua. Cara pertama, tidak dapat orang kaya. Cara kedua, tidak punya aset. Aset yang kita punya ya baju di badan misalnya. Bagaimana? Maka jual rumah KPR itu kepada orang kafir. Kepada orang kafir, oper kredit. Hasil dari jual rumah tersebut, kita ambil rumah yang lebih murah atau kontrak sementara, yang penting halal, tidak terjerat dari riba. Jadi jualnya kepada orang kafir, jangan kepada orang muslim. Karena kalau orang kafir, riba itu halal bagi mereka. Kalau kita jual kepada teman sesama ngaji, kasihan, menjerumuskan dia dalam riba, ya. Ini 3 solusi dalam masalah KPR. Bagaimana hukum koperasi? Koperasi itu dilihat dari sistemnya, bukan dilihat dari namanya. Lihat sistem yang dipakai apa. Kalau yang dipakai sistem riba, maka tidak boleh. Tapi kalau yang dipakai tidak ada sistem riba, maka boleh. Walaupun namanya bukan koperasi misalkan. Baitul Mal. Kadang kan ada gitu namanya ya, Baitul Mal. Tapi kalau sistemnya bukan riba, silakan. Jadi yang dilihat adalah sistem yang dipakai, sistem apa, bukan namanya. Allah alam. Ada lagi tanyaan yang lain? Baik, cukup bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ini yang bisa kita kaji dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya. Yang salah dari saya pribadi selaku manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Saya mohon ampun atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.